Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Purwanti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di kampus Universitas Mahadewa Indonesia. Kali ini saya akan melaksanakan PPL aksi kedua konseling kelompok. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, silakan masuk, duduk. Halo. Wah, kita akan konseling ya? Iya, Bu. Oke, gimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Sambil Ibu cek kehadirannya untuk anggota konseling kelompok ini, Ibu sambil tanyakan kabar. Nah, sebelum kita mulai, karena ini hadir semua nih anggota kelompok konseling kita ya seperti biasa, kita berdoa dulu ya sebelum mulai. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, Bu. Muji, ya silakan Muji pimpin doanya. Sebelum kita mulai konseling ini, alangkah baiknya kita baca doa masing-masing. Baca doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke konselingnya, Ibu akan menyampaikan dulu maksud dan tujuan adanya konseling kelompok ini. Ya, Ibu akan mengingatkan kembali bahwa tujuan konseling kita itu ada dua. Ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Tujuan umumnya, kalian mampu membangun motivasi belajar agar perilaku disiplin itu bisa dihilangkan ya. Sedangkan tujuan khususnya itu ada 3. Kalian mampu menganalisis permasalahan apa nih yang akhirnya menyebabkan motivasi kalian rendah. Kemudian kalian bisa merumuskan alternatif solusinya apa nih untuk mengatasi ini. Dan setelah itu kalian harus bisa menentukan solusi yang akan digunakan, bagaimana caranya meningkatkan motivasi belajar. Itu ya tujuan dari konseling ini. Nah, sebelum juga akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan konseling ini ya. Seperti biasanya, seperti konseling-konseling sebelumnya yang sudah kita lakukan, konseling ini ada 3 tahapan. Ada tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir. Nah, di tahapan awal ini kita berdoa, membina hubungan baik ya yang sudah kita lakukan, dan kemudian dalam konseling ini kita menggunakan pendekatan behavioral dan teknik self management ya. Nah, dalam teknik self management itu ada implementasi tekniknya, nanti ada monitoringnya, ada asesmennya dulu, ada goal setting, kemudian ada asesmennya nanti, monitoringnya, kemudian ada rewardnya, kemudian ada kontraknya, kontrolnya ya, baru nanti di tahap akhir ada tahap penutupan. Nah, sudah siap belum melakukan konselingnya? Siap. Nah, sebelum itu, Ibu ingin juga menjelaskan tentang asas-asas konseling yang akan kita lakukan ya. Seperti asas-asas konseling sebelumnya, kita menggunakan ada 4 asas. Asas keterbukaan, asas kepercayaan, asas kerahasiaan, dan asas kesukarelaan. Dimana dalam konseling ini kalian harus saling terbuka ya. Jangan malu, ungkapkan saja apa permasalahan yang sedang kalian hadapi dan apa yang ingin kita tuntaskan gitu dalam konseling ini. Kemudian ada asas saling percaya ya, kepercayaan terhadap Ibu guru BK di sini, konselornya, dan sesama teman juga ya, sesama konseling juga harus saling percaya. Kemudian jangan merasa takut bahwa masalah yang kalian ungkapkan ini takutnya nanti dibocorkan. Tidak, kita pegang asas kerahasiaan, kita saling menjaga rahasia. Setelah dari ruangan BK ini, kerahasiaan ini akan tetap terjaga, dan kalian melaksanakan konseling kelompok ini dengan sukarela tanpa paksaan dari siapapun gitu ya. Siap ya? Nah, karena ini sudah siap, kita akan melaksanakan konseling selama 40 menit ke depan. Bagaimana kalau kita lakukan ice breaking dulu nih untuk biar kalian semangat. Siap tidak? Siap. Kalau gitu tepuk semangat saja ya. Biar suaranya kencang dan semangatnya tinggi. Oke, tepuk semangat. Semangat. Tangan cek dulu nih kemarin yang sudah melakukan konseling. Masih ingat tidak ini gimana nih, ada perubahan tidak? Ya kemarin yang terakhir minggu kemarin ya, hari Senin ya kita lakukan konselingnya 3 hari yang lalu. Gimana Cahya? Karena juga terlambat, masalahnya sudah bisa diatasi.
Sudah bisa diatasi. Dengan cara apa Cahya melakukan kontraknya dan kontrolnya itu? Saya kemarin membuat jadwal, Bu. Membuat jadwal kegiatan sehari-hari mungkin ya, agenda gitu. Agenda, Bu. Dari kegiatan agenda itu gimana itu? Ada perkembangan tidak? Ada perkembangan. Ada perkembangan. Baik? Baik. Coba Ibu lihat. Baik. Coba jelaskan dulu itu apa sih? Agendanya tentang apa itu? Agenda ini saya lakukan untuk supaya saya lebih disiplin dan bisa lebih manage waktu dengan baik. Oke. Nanti Ibu lihat ya. Nah, sih Ibu pengen tahu dulu nih. Kita ke tahapan selanjutnya ya. Ini tahap inti untuk melakukan assessment. Masalah apa Selsi? Sering telat, Bu, terlambat datang ke sekolahnya. Terlambat. Kenapa Ya. terlambat? Karena malamnya begadang. Begadang. Begadangnya belajar atau apa? Yang lain lagi, Bu, Yang lain lagi apa itu? nonton drakor. Nonton drakor. Aduh, jadi kebiasaan. Jadi belajar suka tidak? Belajar ada, tapi kalau ada tugas Kalau ada tugas aja. Jadi Ada tugas. kalau secara mandiri gitu enggak gitu ya. Enggak, Keinginan saya mau belajar gitu. Enggak gitu ya. Enggak. Oke. Nah, kira-kira yang menyebabkan itu apa ya? belajarnya tuh males gitu, Bu. Oh, malas. Belajar tuh males. Jadi maunya nonton HP terus. Kalau itu bisa disimpulkan tidak apa sih penyebabnya yang akhirnya ada masalah seperti itu? Malas belajar itu kira-kira apa ya? Motivasi belajar ya Motivasi belajarnya rendah. Oh gitu. Oke. Motivasi belajar. Nah, karena Selsi sudah paham ini masalahnya apa, penyebabnya apa, dan akar masalahnya apa, kira-kira Selsi melakukan konseling kelompok ini memiliki harapan dan tujuan tidak? Ada, Jelas ada ya. Iya. Apa itu salah satunya? Salah satunya mau lebih disiplin lagi, Ya. terus nggak mau terlambat lagi, dan mau ikut pelajaran dari awal, karena dari telat tadi Banyak ya. banyak. Iya. Oke. Jadi harapan Selsi mengikuti konseling ini ingin merubah perilaku yang tadinya tidak disiplin menjadi disiplin, Iya. yang akhirnya bisa meningkatkan motivasi belajar. Gitu? Iya, Bu. Iya. Nah, coba Chelsea pikirkan apa saja nih yang mengikutinya gitu, yang tadi kesiangan, yang akhirnya dari kesiangan itu muncul lagi permasalahan tidak disiplin. Apa gitu? Ada tidak? Ada, Bu. Apa? Jadi kan tadi malamnya digunakan waktu untuk nonton drakor, yang seharusnya waktu buat belajar. Nah, jadi sebagian tugas ada yang enggak dikerjakan. Oh gitu. Bahkan kalau misalkan ada tugas pun suka SKS, sistem kebut semalam. Iya. Sistem kebut semalam itu hasilnya bagus tidak ya? Oke. Suka kurang. Oke. Dari kesiangan itu mungkin karena di sekolah kita ada pembiasaan salat duha. Salat duha sama tahfiznya jadi ketinggalan, terus datangnya kan terlambat. Iya. Jadi enggak ikut pelajaran dari awal. Iya. Fokus enggak kalau gitu? Kalau misalkan ini telat 30 menit jam pertama datang ke kelas, kira-kira fokus enggak? Di kelasnya jadi enggak fokus, buyar, bahkan kadang ngantuk sampai ketiduran gitu. Aduh, karena malamnya begadang, ya ngantuk ke bawah ke sekolah. Nah, kalau seperti itu kira-kira ketika ada ujian gimana ya? Suka bingung. Mulai banyak yang merah, anjlok. Banyak yang jelek ya. Iya. Karena ya itu tadi motivasi belajarnya rendah, akhirnya mempengaruhi banyak gitu ya. Yang timbul dari permasalahan itu banyak ya, perilaku-perilaku yang munculnya yang tidak disiplinnya juga banyak. Nah, oke. Nah, Chelsea kan ini sudah bisa merancang nih ya, bahwa Chelsea punya masalah ini, penyebabnya ini, dan Chelsea punya solusi ini. Nah, ketika Chelsea solusi ini tidak bisa atau masalah ini tidak bisa Chelsea tangani, ada punishment-nya enggak? Kemudian kalau Chelsea masalah ini bisa dituntaskan, bisa ditangani, ada reward-nya tidak? Pasti ada ya, Bu. Pasti ada. Apa itu? Nanti pasti tujuannya akan tercapai. Itu reward-nya. Terus jadi pribadi yang lebih disiplin lagi. Nanti nilainya kemungkinan pasti akan meningkatkan. Terus Itu. kalau punishment-nya pasti kebalikannya. Iya. Nilainya anjlok. Nilainya lebih turun. anjlok. Iya. Terus kemungkinan HP
bisa disita sama orang tua. Mungkin juga dipanggil ya sama guru di sekolah gitu, wali kelasnya. Kenapa Chelsea ini sering tidak disiplin kan gitu, dikasih peringatan. Oh itu. Nah, karena Chelsea sudah paham nih rewardnya apa, punishmentnya apa ketika hal masalah itu tidak bisa dituntaskan gitu ya. Iya. Alat untuk harus ada kontrak nih, perjanjian dengan diri sendiri supaya hal ini bisa diatasi gitu ya. Apa itu tadi bilangnya apa? Aku mau buat agenda belajar. Mau buat agenda belajar. Sama mungkin nanti waktu buat nontonnya dikurangin. Oke. Nanti hasil dari agenda itu Ibu ingin lihat kayak Cahya tadi, Ibu lihat agendanya ya Cahya ya. Ibu juga bisa mengontrol ada tidak perubahan. Nah, sebagai bahan penguatan dari Ibu nih, ada video yang harus kalian tonton ya. Ibu nanti share lewat grup WA ya. Silahkan ditonton, ambil hikmah dan pelajaran dari video tersebut. Video tersebut tentang motivasi belajar juga ya. Ibu share dulu ya. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Siapa nih yang mau ngasih menceritakan kembali apa yang kalian tonton barusan, hikmahnya apa, pelajarannya apa gitu yang bisa kalian ambil dari video tersebut? Boleh. Jadi hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari video tersebut adalah kita harus lebih disiplin dalam belajar dan harus ada konsistensi dalam diri kita juga supaya mendorong. Chelsea, nanti Ibu cek periksa hasil konseling hari ini ya. Nah, sebelum kita lanjut ke tahapan selanjutnya, ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan ya. Nanti Ibu bagikan sekarang. Kalian isi, bawa balpen? Bawa, oke. Bawa ya. Ibu silakan diisi dan dikumpulkan lagi ya. Ya. Nah, karena lembar kerjanya sudah dikerjakan, sebelum kita tutup konseling ini, ada instrumen evaluasi yang harus kalian kerjakan ya. Cuman Ibu bikinnya lewat Google Form aja ya. Nanti Ibu share linknya. Sekarang Ibu share ke grup juga. Silakan dikerjakan di Google Form ya. Ibu share dulu. Sudah ada? Oke, silakan dikerjakan ya. Nggak banyak kok, cuman ada 6 pertanyaan ya. Silakan petunjuknya dibaca dulu ya, biar gak bingung nanti untuk mengerjakannya bagaimana. Sudah ya, oke. Karena ini sudah ada. Nih, sekarang sebelum kita lanjut ke doa ya, ke penutup, Ibu mau minta kesannya dong, ya, kesan dalam melaksanakan konseling ini bagaimana? Ya, Ibu minta, boleh siapa aja yang mau. Dila mau? Oke. Bagi Dila, alhamdulillah bermanfaat Bu dan sangat menyenangkan. Nah, konseling ini sangat bermanfaat dan dalam menjalankannya menyenangkan. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau memberikan kesannya? Apa, Muji? Alhamdulillah konseling ini menyenangkan dan bermanfaat dan bisa membantu saya menyelesaikan permasalahan. Membantu Muji ya? Ada lagi yang mau memberikan? Apa?
sama seperti teman-teman, benar konseling ini sangat bermanfaat. Terus tadi juga alhamdulillah Selfie jadi tahu permasalahan apa yang dihadapi, juga merasa sangat puas Bu, karena akhirnya oh iya ternyata gini-gini. Oh iya, puas karena bisa menentukan solusi juga. Terus lebih semangat lagi buat menuju perubahan. Ya, karena ada reward nanti yang akan dihasilkan gitu ya. Jadi reward dan punishment itu menjadi motivasi gitu ya, motivasi oh kalau saya tidak dikerjakan punishmentnya seperti ini, yang motivasi untuk lebih ditingkatkan lagi gitu ya. Oke, terima kasih Selfie. Nah, karena ini teman-teman sudah memberikan kesannya betul, ketika kalian bisa meningkatkan motivasi belajar, perilaku-perilaku tidak disiplin itu akan hilang dengan sendirinya gitu ya. Nah, Ibu harapkan yang sudah muncul perilaku-perilaku disiplinnya yang tadinya maladaptif menjadi adaptif untuk dipertahankan ya. Ibu harapkan kalian bisa mempertahankan sampai kalian lulus dari sekolah ini gitu ya. Nah, sebelum kita doa, ada refleksi tidak ya? Ibu mau refleksi ini dari satu orang untuk memberikan kesimpulan dari kegiatan konseling kita dari pertemuan awal ya dulu sampai sekarang pertemuan terakhir. Ada yang mau memberikan? Cahya aja ya. Ibu tunjuk Cahya untuk memberikan refleksi. Boleh. Menurut Cahya, konseling ini sudah dilakukan dengan baik dan sangat bagus. Bahkan semua siswa sudah mendapat giliran untuk mendapatkan konseling dan pemecahan solusi. Dari awal pertemuan hingga akhir tujuan selalu disampaikan dan selalu ada evaluasi dari konseling sebelumnya dari awal. Ada kekurangannya enggak kira-kira dalam pelaksanaan konseling ini? Sepertinya tidak Bu, sudah sangat bagus. Menurut saya sudah sangat bagus gitu ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya ketika kita melakukan konseling lagi gitu ya, lebih bagus lagi dan lebih aktif lagi gitu ya. Oke, nah karena pertemuan konseling ini akhirnya sudah mencapai akhirnya, sebelum kita tutup ya, alangkah baiknya ditutup lagi dengan doa. Karena tadi sebelum mulai kita berdoa dulu. Ya silakan, siapa yang mau memimpin doa? Ya. Sebelum kita akhiri konseling ini, alangkah baiknya kita baca doa masing-masing, baca doa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.